Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Meraih Kebahagiaan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang diberi judul Apakah itu kebahagiaan? Bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. How to gain, how to keep, how to recover. Happiness is in fact, for most men at all times, the secret motives of all they do. William James. Seorang anak muda yang gagah menderita begitu banyak musibah sehingga ia hampir putus asa. Ia mengeluhkan tenggorokannya yang kering dan hidupnya yang miskin. Ia mengadu kepada ayahnya dan memohon izin untuk melakukan perjalanan agar dengan kekuatannya sendiri ia bisa berhasil mencapai keinginannya. Kalau tidak diperlihatkan, sia-sia segala keutamaan dan keahlian. Mereka lemparkan cendana ke dalam api dan menghancurkan wewangian. Sang ayah berkata, "Anakku, lepaskanlah dari pikiranmu gagasan yang tidak berguna ini. Tutupkan jubah ketenangan ke bawah kaki kepuasan. Sebagaimana dikatakan orang arif, kebahagiaan tidak dicapai dengan jerih payah. Kebahagiaan diperoleh dengan mengurangi keinginan. Tidak seorang pun meraih keberuntungan dengan tangan yang kuat. Menaburkan celup kepada orang buta tidaklah bermanfaat. Sekiranya kamu punya 200 kemuliaan pada setiap helai rambutmu, musibah buruk tidak akan mengubah suratan tanganmu. Mungkinkah pemuda gagah yang bernasib buruk beruntung? Jika betapapun kuatnya takdir perkasa menjatuhkan pentung." Sang anak menjawab, "Ayahku, keuntungan safar berlipat ganda, mencerahkan jiwa, memberi manfaat, melihat hal-hal yang indah, mendengarkan keajaiban dan berbahagia melewati negeri-negeri baru, berhubungan dengan sahabat, memperoleh kedudukan, menambah kekayaan dan keuntungan, serta alat untuk memperoleh persahabatan dan membuktikan berbagai keberuntungan. Sebagaimana para sufi pernah berkata, kalau kamu berkutat di warung dan rumahmu, hai orang yang lungu, kamu tidak bakal jadi manusia. Berangkatlah dengan ceria mengembara di seluruh dunia sebelum kamu meninggalkan duniamu." Sang ayah menjawab, "Duhai anakku, memang benar besar manfaat perjalanan yang sudah kamu sebut. Tetapi hanya 5 jenis orang yang memperoleh manfaat dalam perjalanan. Orang pertama, pedagang kaya, yang karena memiliki kekayaan dan kemewahan, budak-budak yang rajin dan budak-budak perempuan yang cantik, serta pelayan yang berani menikmati semua kemewahan dunia. Setiap hari ia berada dalam kota dan setiap malam di tempat penginapan, serta setiap saat dalam kenikmatan. Di gunung dan rimba atau di Sahara, orang kaya tidak sengsara. Kemanapun ia pergi, kemah dipancangkan dan tempat tidur dihamparkan. Tetapi dia yang tidak punya harta tak juga punya mitra. Bahkan di negeri sendiri tak ada yang berbakti atau memberi." Orang kedua adalah orang yang berilmu, yang fasih berbicara dan pandai berbahasa. Kemanapun dia pergi,
semua orang bersegera berkhidmat kepadanya dan memuliakannya. Orang bijak bagai emas murni yang cemerlang. Kemanapun ia datang, nilai dan harganya tidak berkurang. Tetapi orang yang besar yang bodoh mendapat kemuliaan hanya di negeri tempat ia dilahirkan. Orang ketiga adalah orang yang cantik jelita. Karena kecantikannya, hati semua orang terpaut kepadanya. Bergaul dengannya dianggap orang banyak sebagai keberuntungan, dan perkhidmatan kepadanya dikira sebagai penghormatan. Sering dikatakan bahwa sedikit kecantikan lebih baik dari banyak kekayaan. Wajah yang indah adalah obat bagi hati yang menderita dan kunci bagi pintu yang tak terbuka. Biarkan kecantikan pergi kemana saja, karena kehormatan akan datang menjelangnya. Walaupun orang tuanya dengan murka mengusirnya dari rumahnya, suatu hari di tengah lembaran Al-Quran kutemukan bulu burung merak. Aku berkata, tempat ini tidak layak bagimu karena nilainya jauh di atasmu. Diam, jawabnya. Karena setiap orang yang mengenakan pesona keindahan, kemanapun ia pergi, semua menghormatinya sebagai kewajiban. Jika seorang anak punya keramahan dan kecantikan, jangan pedulikan betapa masamnya sang tuan. Dialah mutiara yang jika kulitnya dicampakkan, siapapun akan mengambilnya tanpa pedulikan bayaran. Orang keempat adalah orang yang memiliki suara bagus, yang dengan tenggorokan Nabi Daud menahan air untuk tidak mengalir, menghalang burung untuk tidak terbang, dan dengan keindahannya memesona hati setiap orang dan semua orang ingin bersahabat dengannya. Pendengaranku terpaku kepada lagu. Siapa dia yang kan memetik senar harpa? Betapa perkasanya suara yang lembut mendayu, yang menyentuh telinga sahabat sebelum subuh berlalu, membuatnya bahagia karena suara, lebih karena rupa. Yang ini menggembirakan indera, yang itu jiwa. Orang kelima adalah orang yang punya keterampilan, yang memperoleh penghasilan dengan karya tangannya, sehingga perilakunya tidak terganggu karena urusan makanannya. Seorang bijak pernah berkata, sekiranya penduduk kota mengusirnya, seorang prajurit kapas takkan menderita karenanya. Tapi jika seorang penguasa jatuh dari tahtanya, ia akan kelaparan di tempat tidurnya. Sifat-sifat yang sudah aku sebutkan adalah alat untuk memperoleh hiburan dalam perjalanan dan sebab yang manis untuk memperoleh kebahagiaan. Orang yang tidak memiliki apa yang aku sebutkan akan memasuki dunia dengan harapan hampa. Orang tidak akan mendengarkan lagi namanya dan melihat sedikit pun jejak yang ditinggalkannya. Kisah Sa'di itu mengungkapkan dengan sangat indah makna kebahagiaan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Cerita Sa'di tentang orang-orang bahagia adalah cerita kita semua di sepanjang masa. Berbahagialah orang kaya karena ia dapat mengubah penjara menjadi surga. Berbahagialah orang berilmu karena ia dapat membuat duka menjadi suka. Berbahagialah orang jelita karena di mana-mana ia merebut cinta. Berbahagialah para biduan karena di mana-mana ia menjadi pujaan. Berbahagialah orang yang punya keterampilan karena dimanapun ia bekerja, ia selalu sempat punya sambilan. Kebahagiaan memang sudah menjadi pokok bahasan para sastrawan, agamawan, dan para filsuf sejak berabad-abad. Kebahagiaan dalam bahasa Inggris happiness, Jerman Glück,
Latin felicitas, Yunani Euthysia, eudaimonia, Arab falah, sa'adah. Dalam berbagai bahasa Eropa dan Arab menunjukkan keberuntungan, peluang baik, dan kejadian yang baik. Dalam bahasa Cina, Qingfu, kebahagiaan, terdiri dari gabungan kata beruntung dengan nasib baik. Saya pikir tema pertama dalam wacana filsafat sejak zaman Yunani adalah kebahagiaan. Ketika manusia dari berbagai bangsa mengalihkan perhatiannya dari persoalan sehari-hari kepada persoalan kehidupan, yang pertama menarik perhatiannya adalah persoalan kebahagiaan. Dalam benak setiap orang, sejak anak kecil sampai orang dewasa, sejak orang awam sampai filsuf, ada gambaran tentang kebahagiaan. Suruh anak-anak menggambarkan orang bahagia, maka mereka akan melukis seorang lelaki yang bertubuh besar, tersenyum besar, di depan rumah besar, di samping mobil besar. Tetapi orang dewasa yang beneran, bukan hanya umur, akan berpikir bahwa gambaran itu tidak seluruhnya benar. Apa yang digambarkan anak itu menunjukkan hal-hal yang dapat dilihat. Ia tidak menunjukkan kebahagiaan, ia hanya menunjukkan kekayaan. Tidak semua orang yang bertubuh besar bahagia. Bahkan ada banyak orang bertubuh besar menderita, sehingga mereka berusaha mencari obat untuk melangsingkan tubuh. Tidak semua orang yang tersenyum besar juga bahagia, karena ada banyak orang, sebagian di antara mereka pelawak dan artis, yang menyembunyikan derita di balik ketawa lebarnya. Tidak semua orang yang tinggal di rumah besar bahagia. Banyak di antara mereka yang justru menderita karena tinggal di rumah besar itu. Para filsuf berbeda-beda dalam mendefinisikan kebahagiaan. Ada di antara mereka yang menggambarkan kebahagiaan seperti apa yang dilukiskan anak itu. Filsuf besar seperti Aristoteles melihat kebahagiaan jauh di atas itu. Kebahagiaan dalam bentuk kesenangan jasmania, seperti makan, bersenang-senang, tidak membedakan kita dari makhluk Tuhan lainnya. Manusia tentu melihat kebahagiaan jauh di atas kesenangan-kesenangan fisik. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.